Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa BHM dengan NIM 240211500018 dari Prodi Arsitektur kelas A01. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil survei analisis saya dalam tugas metodologi arsitektur. Nah, pada bagian pertama yaitu inventory atau inventarisasi data. Langkah awal adalah mengidentifikasi dan mencatat semua elemen fisik, sosial, dan budaya yang ada di lokasi. Data yang dikumpulkan meliputi A. Elemen fisik. Yang pertama yaitu topografi. Perumahan saya terletak di wilayah pesisir dengan fotografi datar dan ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Yang kedua yaitu iklim. Suhu rata-rata berkisar antara 26,8 derajat Celcius sampai 27,2 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan antara 1,485 sampai 3,465 mm. Nah, yang ketiga yaitu vegetasi. Tidak terdapat ruang terbuka hijau, namun terdapat beberapa pohon-pohon besar di area pinggir jalan. Yang keempat yaitu hidrologi dan drainase. Sistem drainase di permukiman petani rumput laut kurang optimal karena sering terjadi genangan air saat hujan lebat. Selanjutnya yaitu tata guna lahan. Penggunaan lahan didominasi oleh permukiman dengan beberapa area digunakan untuk penjemuran rumput laut dan lahan kosong. Yang terakhir yaitu aksesibilitas dan transportasi. Jaringan jalan terdiri dari jalan lingkungan dan setapak dengan permukaan jalan berupa tanah, beton, aspal. Beberapa jalan juga dalam kondisi rusak dan berlubang. Nah, selanjutnya yaitu B. Elemen sosial. Yang pertama, pola aktivitas manusia. Pada pagi hari, aktivitas yang dilakukan seperti aktivitas ekonomi atau kegiatan di pasar, nelayan, serta pedagang kecil. Lokasi aktivitasnya yaitu pasar tradisional, kantor dinas, dan sebagainya. Dampak terhadap ruang yaitu kepadatan lalu lintas meningkat. Pada siang hari, aktivitas banyak dilakukan di dalam ruangan, yaitu aktivitas pendidikan dan perkantoran. Lokasi aktivitasnya seperti sekolah, kantor lurah, dan rumah warga. Dampaknya terhadap ruang yaitu jalanan lebih lengang, aktivitas lebih terkonsentrasi dalam bangunan. Pada sore hari, jenis aktivitas yang dilakukan yaitu interaksi sosial, olahraga, atau ibadah. Lokasi aktivitasnya dilakukan di dalam masjid atau area terbuka. Dampak terhadap ruang yaitu pemanfaatan ruang publik meningkat. Ruang terbuka menjadi pusat interaksi bagi warga-warga sekitar yang melakukan interaksi. Nah, pada malam hari, jenis aktivitas yang dilakukan yaitu seperti kegiatan komunitas, ibadah, dan istirahat. Lokasi aktivitasnya itu seperti di pos ronda ya. Di pos ronda di wilayah saya itu ada banyak pos ronda, tapi pos ronda itu juga digunakan oleh beberapa komunitas-komunitas. Nah, lokasi aktivitasnya yaitu pos ronda, masjid, dan rumah warga. Dampaknya terhadap ruang yaitu lingkungan ramai di titik tertentu, minim penerangan di beberapa titik. Selanjutnya yaitu penggunaan ruang. Ruang publik. Masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Jalan sebagai tempat berkumpul warga dan aktivitas olahraga. Kalau ruang private yaitu rumah warga yang selalu digunakan untuk sosialisasi kecil-kecilan seperti duduk, bercerita, dan sebagainya. Nah, ruang semi publik yaitu toko atau tempat usaha sebagai titik temu warga di luar rumah. Yang selanjutnya norma budaya dan kebiasaan lokal. Yang pertama yaitu kehidupan komunal, interaksi sosial tinggi, banyak kegiatan berbasis gotong royong. Pengaruh budaya maritim, sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan, sehingga pesisir memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, norma keagamaan kuat. Masjid sebagai pusat sosial dan budaya dan pendidikan agama. Budaya ramah dan kekeluargaan yaitu banyak interaksi sosial yang terjadi di luar rumah, seperti di halaman rumah atau di warung kopi sekitar rumah. Selanjutnya yaitu elemen visual. Yang pertama itu pemandangan. Jenis pemandangan yaitu pemandangan laut dan pesisir.
Laut yang luas dengan berbagai aktivitas petani, rumput laut, dan nelayan yang memberikan kesan terbuka, alami, dan menenangkan. Yang kedua yaitu masjid dan ruang publik. Masjid sebagai elemen landmark sosial menjadi titik fokus utama di lingkungan. Selanjutnya yaitu pemandangan jalan lingkungan dan permukiman. Rumah warga dengan variasi bentuk dan warna yang berbeda-beda sehingga menciptakan karakter unik. Namun, ada beberapa area yang terlihat kurang teratur. Selanjutnya yaitu komposisi ruang. Pada zona pesisir, ciri visualnya itu terbuka luas, banyak aktivitas nelayan dan petani. Pengaruhnya terhadap ruang yaitu memiliki kesan alami, namun perlu ditata atau dikelola dengan baik. Yang kedua, zona permukiman. Ciri visualnya yaitu rumah bervariasi dalam skala dan warna, memberikan identitas lokal, tetapi masih perlu estetika yang lebih teratur. Yang ketiga yaitu zona hijau dan publik. Kalau zona hijau pada wilayah tempat tinggal saya itu sangat minim ya, sangat sedikit. Nah, pengaruhnya itu kurangnya penghijauan sehingga dapat berpengaruh pada kenyamanan visual. Selanjutnya yaitu elemen estetis. Yang elemen pertama yaitu bentuk bangunan, campuran tradisional dan modern. Nah, kesan visualnya itu berbagai ragam ya, tetapi belum memiliki identitas visual yang khas. Yang elemen kedua yaitu warna. Warna-warna yang digunakan pada perumahan-perumahan sekitar rumah saya yaitu dominan dengan warna netral dan cerah. Kesan visualnya memberikan kesan ceria, tetapi beberapa area terlihat tidak serasi. Elemen material yaitu ada beton, kayu, dan bata. Kesan visualnya itu seperti material lokal saja yang sering kita gunakan pada saat sekarang ini. Elemen keempat yaitu pencahayaan jalan. Di sini di area rumah saya itu masih minim lampu jalan di beberapa titik sehingga mengurangi keamanan dan keindahan visual saat malam harinya. Nah, selanjutnya teknik pengambilan data. Yang pertama, survei lapangan. Kondisi lokasi perumahan saya itu sangat padat karena lokasi perumahan saya dekat dengan pesisir. Maka permukaan rumah di perumahan saya itu kurang 500 meter dari permukaan laut. Adapun kondisi bangunan di perumahan saya itu sangat baik ya, dan tidak ada terjadi kelembapan. Rumah atau bangunannya yang memiliki model dan tinggi yang berbeda-beda dengan satu dinding sebagai pembatas dari rumah ke rumah. Kedua yaitu dokumentasi visual. Berikut ada beberapa foto yang saya ambil pada saat saya survei lapangan seperti foto toko, pos ronda, masjid, dan jalan-jalan. Nah, selanjutnya yaitu pemetaan. Ada peta yang saya siapkan beberapa titik seperti rumah saya itu rumah kembar Salsaila, ada pos ronda, ada minimarket Pak Asis itu seperti toko yang saya tunjukkan sebelumnya. Ada Masjid Nurul Jannah juga dan gerbang perumahan BTN Ujung Bulu Permai. Nah, selanjutnya kita akan memasuki analisis atau data analis. Yang pertama yaitu teknik analisis. Menganalisis elemen-elemen tersebut untuk mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada di lokasi, menggunakan diagram atau membantu memahami hubungan antara elemen-elemen di lokasi. Yang pertama, teknik analisis diagram hubungan. Nah, di sini ada site. Site itu memiliki 3 poin yaitu fasilitas umum, akses jalan utama, dan keamanan. Ya, pada pertama yaitu fasilitas umum ya, terbagi menjadi 3, yaitu masjid, seperti masjid, musola, dan jalan utama. Sedangkan keamanannya yaitu seperti pos jaga atau pos ronda, di mana ada beberapa warga pada malam hari itu menjaga di pos ronda tersebut, dan keamanannya yaitu penerangan jalan.
Nah, selanjutnya yaitu elemen visual. Pada zona pesisir, peluangnya yaitu potensi dapat menjadi wisata bahari atau ruang publik tepi pantai. Namun terkendala oleh abrasi, pencemaran, dan minim infrastruktur dermaga. Kedua, zona pasar dan komersial. Peluangnya pusat ekonomi warga dan potensi pasar modern. Namun terkendala pada kemacetan dan pedagang kaki lima yang tidak tertata serta minim parkir. Zona ketiga yaitu permukiman. Peningkatan kualitas hunian dan program peremajaan rumah. Namun kendalanya yaitu drainase buruk, ruang terbuka terbatas, serta material bangunan kurang tahan lama. Nah, zona selanjutnya yaitu ruang hijau. Peluangnya pengembangan taman kota atau area rekreasi. Namun terkendala karena minim vegetasi, lahan kosong tidak dimanfaatkan optimal. Selanjutnya yaitu zona jalan dan transportasi. Peluangnya yaitu peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur jalan. Kendalanya seperti kemacetan dan beberapa jalan yang rusak. Zona terakhir yaitu keamanan dan penerangan. Peluangnya penambahan lampu jalan dan pos keamanan ya. Karena di wilayah saya itu kurang pos keamanan, hanya dengan pos ronda yang dijaga oleh beberapa warga. Nah, kendalanya yaitu ya minim penerangan dan kriminalitas di area gelap. Selanjutnya yaitu teknik analisis atau matriks SWOT. SWOT terbagi menjadi 4 yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, strategi strength to opportunities yaitu memaksimalkan lokasi strategis untuk pengembangan wisata dan ekonomi, serta kolaborasi dengan pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Strategi untuk weakness to opportunities yaitu perbaikan drainase dan penataan ruang terbuka hijau, serta peningkatan pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan. Selanjutnya yaitu strategi strength to threats yaitu membangun perlindungan pantai untuk mencegah abrasi dan meningkatkan keamanan dan penerangan jalan. Selanjutnya yaitu strategi weakness to threats yaitu program revitalisasi lingkungan permukiman padat serta penataan lalu lintas dan parkir untuk mengurangi kemacetan. Selanjutnya yaitu sintesis data ya. Data yang telah dianalisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan konsep desain awal yang responsif terhadap konteks lokasi. Gunakan diagram konsep untuk menggambarkan solusi desain berdasarkan potensi dan kendala yang telah diidentifikasikan, yaitu pengembangan zoning plan. Itu pertama itu zona permukiman ya. Zona permukiman itu ada pada area utama untuk hunian warga, peningkatan infrastruktur seperti drainase, jalan, dan sanitasi. Adapun juga pengelolaan lingkungan yang sehat dan tertata. Selanjutnya zona ruang terbuka hijau. Yang pertama yaitu taman lingkungan sebagai ruang interaksi sosial. Kedua, area bermain anak dan jalur hijau untuk meningkatkan kualitas udara dan peningkatan kenyamanan visualisasi. Dan penambahan vegetasi untuk estetika dan kenyamanan lingkungan. Selanjutnya ada zona komersial dan jasa. Zona komersial dan jasa ini meliput seperti area untuk minimarket, warung makan, dan usaha kecil, serta dapat memenuhi kebutuhan harian penghuni tanpa harus keluar perumahan, dan penataan kios agak rapi dan tidak mengganggu lalu lintas. Selanjutnya, zona saran dan prasarana umum. Yang pertama yaitu penyediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan pusat kesehatan. Fasilitas olahraga untuk mendukung gaya hidup sehat dan optimalisasi lahan untuk kebutuhan publik. Selanjutnya, zona transportasi dan infrastruktur. Yang pertama yaitu perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan trotoar. Penambahan lampu jalan untuk meningkatkan keamanan serta mengatur parkir agar tidak mengganggu akses di jalan utama. Nah, itulah tadi beberapa hasil pemaparan materi saya singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.